Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bro kabarnya? Moga sehat selalu, moga ceria, moga hidup kita berbahagia. Kali ini saya mau sedikit menyampaikan semacam pesan atau semacam apalah namanya, tetapi yang intinya ditujukan kepada Bapak Jenderal Andika Perkasa, seorang jenderal, seorang tokoh yang dipilih Presiden Jokowi untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Hadi Cahyono. Ada yang unik ketika seseorang diangkat untuk jabatan tertentu. Dalam hal ini Pak Andika Perkasa diangkat menjadi Panglima TNI. Jadi menjadi orang nomor 1 di militer. Kita tahu militer di Indonesia adalah salah satu kekuatan, salah satu garda depan di tanah air. Setiap pengangkatan tokoh atau setiap kemunculan tokoh, saya kebetulan sering menulis beberapa tokoh nasional. Kurang lebih sudah ada 10 jenderal, baik dari bintang 1, bintang 2 maupun bintang 3 yang sudah saya tulis. Saya selalu tertarik dengan keunikan mereka masing-masing. Jadi seseorang itu ternyata ketika mendapat 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, itu ternyata bukan hal yang mudah. Karena untuk mendapatkan bintang itu nggak ada sekolahnya gitu. Jadi tidak ada pendidikannya, maksudnya tidak ada orang dengan tahapan sekolah ini, sekolah itu kemudian mendapat bintang, enggak. Tapi bintang adalah sebuah penghargaan, sebuah prestasi yang diberikan kepada seseorang. Sehingga ketika seseorang di pundaknya ada bintang, saya selalu gelisah, saya selalu ingin tahu, ingin mengulik apa sebenarnya yang dia miliki, apa sebenarnya yang dia menjadi sesuatu yang keunggulan dalam dirinya. Itu saudara. Ketika membaca-baca, mendengar, melihat tentang seorang Andika Perkasa, salah satu yang menarik bagi saya adalah soal harta kekayaannya, yakni mencapai 179,9 miliar. Ini menurut laporan harta kekayaan yang sudah diverifikasi dan diserahkan kepada PPATK dan KPK. Sebagai kewajiban seorang pejabat sebelum diangkat, dia harus menyerahkan laporan harta kekayaannya. Tentu tujuannya untuk melihat apa yang mungkin dari mana kekayaannya, mungkin ya dari asal-usulnya lah, dari mana kekayaannya itu. Kalau pertanyaannya itu dari mana kekayaan sebanyak itu, ada salah satu jawaban yang mungkin entah tepat atau tidak, mungkin jawaban sambil berseloroh, maksudnya sambil tidak serius tapi bercanda gitu. Ya iyalah, karena Andika Perkasa itu menantu seorang jenderal juga,
Bapak Hendro Priyono gitu. Tapi apakah serta-merta kalau menjadi menantunya orang kaya kemudian dia ikut kaya? Ya setidak-tidaknya menurut kebiasaannya begitu katanya. Baiklah. Tapi ketika ada seorang tokoh yang kemudian dalam kasus ini dia jenderal, saya yakin seyakin-yakinnya pasti memiliki sesuatu keunikan, sesuatu keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, dalam kasus Pak Jenderal Andika Perkasa ini, saya sendiri belum terlalu banyak tahu apa itu. Kalau yang paling saya lihat tampilan fisik, wah beliau gagah, ganteng, senyumnya renyah. Jadi kita kalau melihat senyumnya Pak Andika itu utang kita seolah-olah langsung lunas gitu. Karena senyumnya benar-benar menawan. Jadi senyumnya aja sudah sangat menawan. Orangnya terlihat tegas, bersih, dan berwibawa. Tokoh seperti inilah tentu yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Hanya tinggal nanti kita tunggu kiprahnya nanti saat benar-benar sudah menjadi Panglima TNI. Apa yang dia lakukan. Dan kita tentu menunggu-nunggu apa itu nanti yang akan dia lakukan. Saya berharap salah satu hal yang nanti akan dilakukan adalah membuat gebrakan bagaimana caranya anggota TNI itu tidak miskin. Dan ini salah satu yang juga pernah disinggung di dalam wawancara saat proper test di DPR. Jadi Pak Andika ini ternyata sangat memperhatikan sangat memperhatikan kondisi prajurit anggota TNI. Saya kira tidak salah juga jika saya mempunyai usulan atau pesan kepada Pak Andika, coba Pak Andika, gimana caranya prajurit atau TNI tidak miskin? Nah, kaitannya apa? Kaitannya karena Bapak sudah bisa membuktikan mempunyai kekayaan. Bagaimana ilmu itu ditularkan kepada anggota, kepada prajurit. Sehingga prajurit juga bangga memiliki pimpinan seperti Bapak. Sehingga prajurit sangat respect karena nasibnya diperhatikan. Jadi sekali lagi, bagaimana prajurit itu dilarang miskin? Dalam tanda kutip istilah saya gitu. Jadi prajurit harus kaya. Jadi karena Pak Andika Perkasa sudah bisa membuktikan bisa mempunyai kekayaan 179,9 miliar, tentu ini bisa dibagikan. Ilmu apa itu? Kok bisa kaya begini? Gitu. Jadi saya kira kalau prajurit kita kaya, itu sudah satu tahapan persoalan yang dihadapi oleh anggota dan prajurit itu sendiri terselesaikan. Sehingga bisa fokus bela negara, bisa fokus bekerja mengabdi kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia. Dan tentu kalau prajuritnya sudah terjamin kesejahteraannya, dia bisa makin fokus bekerja, bisa makin mengabdikan dan tidak berpikir kemana-mana lagi. Tidak, pokoknya
fokus kepada pekerjaan utamanya, yaitu menjadi abdi negara, mengabdi kepada negara, membela tanah air, membela NKRI. Gitu saudara. Jadi ini pertanyaan kecil, tetapi saya kira menarik untuk dijawab. Dan jika Pak Andika berkenan menjawab sambil senyum tentunya, saya tunggu-tunggu Pak jawabnya. Jadi gitu saudara, saya membayangkan ketika Pak Andika nanti menjabat, kemudian mempunyai gebrakan, memberikan bekas, memberikan satu nilai yang sangat bisa dikenang oleh rakyat dan sangat disegani oleh anggota. Tentu prestasi itu akan makin membuat nama Pak Andika harum. Dan tidak salah jika kemudian dilirik untuk mendapat jabatan atau amanah yang lebih tinggi lagi dari Panglima TNI. Begitu Pak. Saya kira selama ini saya punya pengalaman menulis tokoh-tokoh nasional, ada jenderal, ada tokoh politik. Saya selalu mempunyai semacam feeling, wah ini nih, jika orang ini menjabat dalam posisi tertentu dan dia mampu membuktikan, memberi kesan benar-benar mengabdi kepada rakyat, benar-benar mengabdi kepada orang-orang yang dipimpinnya, tidak mustahil orang ini akan dipilih oleh mereka untuk mengayomi mereka, memimpin mereka. Sekali lagi, hal yang unik yang saya lihat dari sisi Pak Andika adalah soal harta kekayaannya. Luar biasa, 179,9. Mohon ini ditularkan kepada anggota dengan tagline prajurit dilarang miskin. Gitu bro, saudara. Ya sekedar memberikan, ikut-ikut memberikan komentar sebagai rakyat kecil, rakyat biasa. Dan moga ini memberi inspirasi, dan syukur Pak Andika berkenan memberikan komentar dan jawabannya dari pertanyaan saya. Saya yakin kalau Pak Andika ke depan mampu membuktikan, memberi kesan, memberi nilai-nilai yang sangat dikenang, yakinlah nama harum berikutnya akan makin Bapak dapatkan. Kurang lebih mohon maaf. Tetap semangat. Ayo kita maju bersama untuk Indonesia tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.